Sejarah derby Nusantara. Mengapa rivalitas Indonesia versus Malaysia selalu jadi panas, selalu jadi pertikaian, guys? Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian yang sudah ketemu dan bertandang ke channel ini, yang sudi subscribe channel ini, saya berterima kasih mengucapkan kepada kalian. Semoga kalian dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Selamat bergabung guys ke dalam channel ini. Nah, untuk info-info yang terkini daripada saya untuk Indonesia. Dan pada kali ini guys, apa yang kita ingin react ialah terkait dengan sejarah derby Nusantara ini. Wow, mengapa rivalitas Indonesia versus Malaysia ini selalu jadi panas, selalu jadi pertikaian. Walhal kita ini di satu Nusantara guys, kita ini bersaudara. Malaysia dan Indonesia ini umpamanya adik dan kakak, ataupun suami dan istri, ataupun abang dan kakak, adik-beradik, dan banyak lagi lah istilah-istilah di antara Malaysia dan Indonesia ini. Yang jelasnya kita ini tetap bersaudara guys. Walau macam mana pun pergaduhan, pergeseran dari segi apapun, dari segi sosial budaya, politik, sukannya, sosialnya, ekonominya, tetapi ini sebenarnya kita masih lagi majoritinya sesama Islam, maupun yang bukan Islam, yang minoriti yang ada di setiap negara, terutama di Indonesia dan juga di Malaysia ini, tetap ada minoriti yang non-Muslim, Buddhis, Chinese, India, itu semua adalah saudara-saudara kita, walaupun berlainan agama. Oke, di video kali ini, dari mana video ini guys? Video ini daripada Starting 11 Story. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan dengan judulnya ialah Sejarah Derby Nusantara, mengapa rivalitas Indonesia versus Malaysia ini selalu panas. Jadi untuk itu, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia boleh kalah dengan tim lain, tetapi tidak dengan Malaysia. Pernyataan tersebut seperti sudah mendarah daging di hampir seluruh lapisan pecinta dan pelaku sepak bola Indonesia. Iya guys, saya pun selalu dengar itu. Indonesia ini walaupun dia kalah dengan tim lain apapun, dengan Thailand, dengan Vietnam, ke Singapura, kah, tidak masalah. Jangan sejak kalah dengan Malaysia. Nggak tahu kenapa guys, mungkin itulah kan yang supporter di Indonesia ini begitu dengan timnya sendiri Indonesia. Tak peduli laga persahabatan atau laga resmi, setiap timnas bertanding melawan Malaysia, laga selalu berlangsung panas. Ada gengsi dan harga diri yang dipertaruhkan saat Indonesia bertemu Malaysia. Tak ayal, tensi panas tak hanya terjalin di atas lapangan, tetapi juga tribun supporter hingga ranah media sampai sosial. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Indonesia dan Malaysia bertemu di laga penentuan babak grup Piala AFF 2020. Seperti yang sudah banyak diprediksi, laga Indonesia versus Malaysia berlangsung dengan tensi panas. Bahkan adu gengsi dan cywar di antara kedua pendukung sudah ramai jauh sebelum laga dimulai. Tak jarang pula legenda kedua negara ikut memberi komentar. Salah satu yang paling disorot tentu pernyataan dari mantan pemain timnas Malaysia, Safi Salih. Striker Malaysia di Piala AFF 2010 yang juga pernah berkarir di Liga Indonesia itu berkata bahwa Malaysia jauh lebih layak ke semifinal. Sementara Indonesia yang banyak membawa pemain muda dinilai kurang pengalaman. Saya berharap Vietnam dan Malaysia akan terus berlanjut. Indonesia membawa tim muda dan potensial ke turnamen ini. Namun, ketimbang para pesaingnya, para pemain muda itu masih kurang berpengalaman. Oh, ini kata-kata Safi Salih ya. Kata-kata Safi Salih di awal
sebelum turnamen. Peduli seberapa ambisius Sinteyong, dia harus menerima kenyataan bahwa Piala AFF bukanlah waktu yang terbaik untuk mengharapkan sesuatu yang besar dari kelompok pemain ini. Akan tetapi, masa ini muda-muda lagi kan pemain yang Indonesia Sinteyong bawa nih. Tapi ini sebenarnya mereka punya pengalaman main di luar kebanyakan. Pada akhirnya Safi Salih mesti menjilat ludahnya sendiri. Pasalnya timnas Indonesia langsung membayar kontan komentar negatif tersebut dengan balik mempermalukan Malaysia di pertandingan pamungkas fase grup Piala AFF 2020. Iya, 4-1 guys. Tanggung tim Garuda membantai Harimau Malaya dengan skor telak 4-1. Indonesia tertinggal lebih dulu di menit ke-13. Meski begitu, anak asuh Sinteyong tak panik dan berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1 lewat 2 gol Irfan Jaya. Di babak kedua, sepakan indah Pratama Arhan dan sundulan manis Elkan Bagot memastikan Malaysia tersingkir dari Piala AFF, sekaligus memastikan Indonesia lolos dari babak grup Piala AFF 2020 sebagai juara grup B. Menyusul hasil tersebut, Safi Salih langsung mengakui kekalahan Malaysia dan buru-buru memberi ucapan selamat kepada timnas Indonesia. Walaupun sudah merevisi pernyataannya, mantan striker Pelita Jaya itu tetap jadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Bulan-bulanannya. Bahkan, nama Safi Salih sempat menjadi trending. Pendukung timnas Indonesia juga merayakan kemenangan atas Malaysia itu dengan membuat berbagai meme di media sosial. Ada yang lucu, ada pula yang bernada merendahkan. Iya, memang begitulah hubungan Indonesia dan Malaysia. Sejak dulu hubungan kedua negara sudah mengalami pasang surut. Hasil akhir pertemuan kedua negara di Piala AFF 2020. Ya, kalau pasal sepak bola ini kan guys, memang Malaysia Indonesia ini begitu panas sekali wah. Tapi bukan saja sepak bola guys, Piala Thomas, lain-lain lagi lah kan olahraga. Yang pentingnya asal sukan nih. Begini keadaannya. Oke. Menjadi bukti bahwa duel Indonesia versus Malaysia rasanya sulit berjalan damai. Tak bisa dipungkiri pula bahwa duel Indonesia versus Malaysia juga jadi salah satu pertandingan yang paling disorot oleh media. Tak jarang, media internasional juga menyoroti duel dua negara tetangga tersebut yang kerap memunculkan bermacam insiden provokatif, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Ditilik dari sejarah dan letak geografis kedua negara, duel Indonesia dan Malaysia di sepak bola dikenal dengan julukan Derby Nusantara. Mengapa dinamakan demikian? Derby Nusantara? Nusantara adalah istilah yang seringkali dipakai sebagai padanan Indonesia. Namun, jauh sebelum Indonesia lahir, istilah Nusantara sudah lahir lebih dulu pada sekitar abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Peta wilayah Majapahit ini guys, dia merangkumi Indonesia, Malaysia, kemudian selatan Thailand ya, Filipina. Itu masuk juga kah dalam kerajaan Majapahit nih? Kalau ikut sini masuk juga. Majapahit. Oke. Menilik dari sejarahnya, dahulu istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang letaknya diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan Australia. Termasuk diantaranya wilayah Semenanjung Malaya yang kini menjadi negara Malaysia. Dari fakta sejarah itulah pertemuan Indonesia dan Malaysia dinamakan Derby Nusantara. Lalu, dari fakta bagaimana ini awal mula perseteruan kedua negara di ranah sepak bola? Dan mengapa Derby Nusantara selalu berlangsung panas? Untuk mengetahuinya, kita perlu membahasnya dari beberapa sisi, seperti politik, budaya, dan sepak bola. Dari tinjauan politik, hubungan diplomatik kedua negara mulai memanas saat terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1960-an. Kaum ibu kami sedia mempertahankan Malaysia, hidup tengkuh hancur Soekarno. Aduh, ini yang dulu-dulu guys nih. Tahun berapa lagi nih kan, tahun 60 kan, 60-70-an.
50-an ya. Konfrontasi Indonesia-Malaysia bisa dibilang sebagai perang yang disebabkan oleh sengketa wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Sabah, saya punya Sarawak, negeri. dan Brunei ke dalam Federasi Malaysia yang Sarawak, diketahui Brunei. tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Perang tersebut melibatkan beberapa pihak dan sampai menelan korban jiwa dari kalangan sipil. Perang itu pula Banyak yang memunculkan korbannya. istilah Ganyang Malaysia yang dipopulerkan oleh Bung Karno. Meski konflik tersebut sudah selesai dengan perjanjian damai yang ditandatangani pada bulan Agustus 1966, tetapi Indonesia dan Malaysia masih kerap bertengkar hingga saat ini. Tingkah Malaysia yang kerap mengklaim warisan budaya Indonesia kerap menyulut api permusuhan yang merambat ke berbagai lini kehidupan, termasuk sepak bola. Hubungan Indonesia dan Malaysia di ranah sepak bola sebenarnya juga unik. Meski menjadi rival saat kedua timnas bertemu, tetapi hal tersebut tidak membuat pemain kedua negara dilarang untuk menginjakan kaki di liga rivalnya. Seperti saat Safi Salih jadi bintang di Pelita Jaya. Tak lama setelah dia meruntuhkan mimpi Indonesia di final Piala AFF 2010. Atau 2010. Bambang Pamungkas dan Eli Aiboy yang jadi legenda Selangor, Eli Aiboy dan atau Bambang Andik Pamungkas Firmansyah yang pernah jadi rebutan klub-klub Liga Malaysia. Pada intinya, ada banyak hal yang menyatukan Indonesia dengan Malaysia. Iya, betul. Namun, banyak juga jika menyatukan. sudah masuk ranah sepak bola, haram hukumnya kalah satu sama lain. Haram hukumnya kalah satu sama lain, guys. Dari mana istilah itu? Duel perdana antara timnas Indonesia kontra Malaysia terjadi dalam turnamen Merdeka yang diadakan di Kuala Lumpur pada 7 September 1957. Kala itu tim Garuda berhasil menang atas Harimau Malaya dengan skor 4-2. 4-2. Sementara di ajang resmi, Indonesia yang pertama kali bertemu dengan Malaysia pada 28 Agustus 1962, tepatnya di ajang Asian Games Jakarta 1962. Sayangnya, Indonesia kala itu mesti tunduk dari 62. Malaysia dengan skor tipis 2-3. Malaysia menang 3-2. Di SEA Games, Indonesia dan Malaysia pertama kali berduel pada 19 November 1977. Kala itu tim Garuda berhasil menang tipis 2-1 atas Harimau Malaya di SEA Games Kuala Lumpur. Sementara itu, pertemuan perdana Indonesia dan Malaysia di Piala AFF berlangsung pada 13 September 1996. Di gelaran perdana Piala AFF itu, Garuda tumbang dari Harimau Malaya dengan skor 3-1. Sepanjang sejarahnya 3-1, banyak pertandingan derby Nusantara yang berlangsung sangat sengit, penuh drama dan penuh kenangan. Tak jarang Malaysia kerap jadi momok bagi timnas Indonesia, khususnya di laga-laga krusial. Gengsi dan harga diri yang dipertaruhkan seperti jadi beban. Oh, ini stadium Gelora Bung Karno kan. Ini mengerikan stadium ini kalau Malaysia main di sini nih. Cukup mendebarkan Bagi kedua negara. Final Piala AFF 2010 adalah salah satu laga yang berakhir tragis bagi Indonesia. Sempat menumbangkan Malaysia 5-1 di fase grup, Christian Gonzalez dan kawan-kawan tumbang di partai final dengan skor agregat 4-2. Setahun berselang, Harimau Malaya kembali jadi momok bagi tim Garuda di partai final SEA Games 2011. Di hadapan ribuan pendukungnya yang memadati Stadion Gelora Bung Karno, timnas besutan Rahmat Darmawan takluk dari Malaysia lewat babak adu penalti dengan skor akhir 4-3. Namun jauh sebelum itu, Indonesia juga punya kenangan manis kala bertemu dengan Malaysia. Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games pertamanya di cabur sepak bola pada edisi 1987. Mengutip dari Home of Football Statistics and History, timnas senior Indonesia dan Malaysia sudah bertemu di derby Nusantara sebanyak 97 kali. Tim Garuda menang 40 kali, Harimau Malaya menang 36 kali dan 21 laga lainnya berakhir imbang. Akan tetapi secara prestasi, kita mesti mengakui bahwa timnas Malaysia sedikit lebih unggul dari Indonesia. Di ajang SEA Games, Indonesia baru juara dua kali, yakni pada edisi 1987 dan 1997.
Sedangkan Malaysia sudah 6 kali menjadi juara, 6 yakni pada kali edisi Malaysia. 1961 saat masih bernama Federasi Malaya, lalu pada edisi 1977, 79, 89, 2009 dan 2011. 2009 dan 2011. Sementara di ajang Piala AFF, Malaysia sekali menjadi juara di tahun 2010. Sedangkan prestasi AFF. terbaik Indonesia hanyalah menjadi runner-up Piala AFF sebanyak 5 kali. 5 kali. Tak bisa dipungkiri bahwa wilayah Indonesia dan Malaysia yang bertetangga membuat kedua tim kerap bertemu, sehingga secara otomatis rivalitas kedua negara akan terus terjaga. Meski Indonesia dan Ini guys, sampai naik barakuda nih. Yang masa AFF nih kan, dengan Sukansi kah? Di Gelora Bung Karno nih. Malaysia adalah negara serumpun di kawasan ASEAN dan memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, tapi keduanya adalah rival abadi di sepak bola. Rival abadi di sepak bola ya. Oke guys, saya sebagai penyokong pasukan Harimau Malaya juga tetap respect kepada tim Garuda dan juga para supporter-supporternya. Walau macam mana pun kita adalah bersaudara, dan saya akui juga terkini timnas Indonesia adalah di antara yang terbaik di Asia Tenggara pada saat ini di bawah kendalian Shin Tae-yong. Nah, jadi itu harus diakui oleh kita bersama. Jadi dari segi lain-lain, mengapa rivalitas Indonesia versus Malaysia ini dalam sepak bola ini begitu selalu ribut? Jadi saya pun kurang pasti. Itu kalian sendiri boleh menjawabnya guys. Cumanya dalam pertandingan itu tetap adatnya ada kalah dan menang, dan saya sendiri akan meredai setiap kekalahan tim Malaysia kepada Indonesia, dan saya rasakan juga Indonesia patut juga meredai kekalahan sekiranya tim Malaysia ini menang ke atas Indonesia. Jadi itu sudah adatnya guys. Macam tadi di history-nya ataupun sejarahnya, daripada 96, 92 perlawanan, timnas Indonesia menang 40 kali, timnas Malaysia menang 36 kali, 21 kali adalah imbang. Jadi kita tetap ikut kepada fakta sejarah itu. Dan dari segi kejuaraannya pula, Malaysia lagi banyak juara di Sukansi, ada 6 kali, dan Indonesia ada 2 kali. Dan Piala AFF Malaysia juga ada sekali. Di AFF Indonesia masih dalam runner up. Jadi itu adalah sejarah-sejarah di dalam sepak bola ini. Dari segi lain-lainnya, sosioekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya, itu saya pun tidak mau mengulas banyak sebab saya bukan mahir dalam bidang itu. Cumanya yang saya ingin ulaskan terkait dengan mengklaim kebudayaan ini. Nah, kalau di Sabah ini guys, kita lebih kurang ada 40 ke 50 etnik, termasuklah suku kaum Bugis, Jawa, suku kaum Tidung, dan banyak lagi suku kaum yang daripada Indonesia juga. Macam saya di Tawau ini guys, di Tawau ini ada nama kampungnya Kampung Jawa. Jadi majority untuk di daerah Tawau ini ya, kebanyakannya berbangsa Bugis. Jadi oleh kerana mereka sudah lama menetap di Sabah ini, dan ada yang lahir di sini, dan kadang-kadang ada kebudayaan daripada Indonesia itu mereka sendiri yang pamerkan di sini, mereka sendiri yang ingin membuatnya di sini. Jadi macam kami nih, kerajaan di Sabah dan Malaysia ini takkan mau menghentikan kebudayaan dorang sendiri yang inginkan adat itu berkembang di sini. Bukan kami mengklaim itu budaya kami guys, tidak, sama sekali tidak. Tetapi kami itu hanya ingin meraihkan sebenarnya majoriti masyarakat Bugis dan Jawa yang ada di Tawau ini, untuk mereka mengembangkan sendiri adat budaya mereka daripada Indonesia tuh. Jadi kalaulah kami menghentikan itu, oh jangan kamu main sini, adat kamu tidak boleh, apalah yang mereka katakan kepada kerajaan Malaysia pula,
Jadi kerajaan Malaysia itu meraihkan adat budaya yang dimainkan oleh suku kaum Bugis ataupun suku kaum Jawa yang ada di Malaysia ini. Contohnya yang ada di Tawau ini ya, saya ramai kawan rakyat warga negara Indonesia yang sudah lahir di sini pun ada, yang sudah ada keluarga negaranya di sini ada. Jadi itu adat budaya dorang. Takkan kita mau menghalang apabila contohlah ada sesuatu perkawinan ya kaum Bugis di sini, mereka ikut adat budaya dorang. Kalaulah kita menghalang itu, rasanya kita ini kerajaan yang kejam guys, kerajaan yang kejam. Jadi kita cuma ingin meraihkan apabila mereka memohon permohonan untuk membawa budaya dorang itu ke sini, budaya mereka ke sini. Jadi soal klaim-mengklaim itu saya rasanya tidak wujud. Saya pun tidak ingin sebenarnya itu budaya mereka. Jadi mereka yang harus sendiri membawa adat budaya mereka itu. Jadi tidak ada rasanya ingin mengklaim. Bagi saya sendiri ya, saya punya pendapat sendiri. Jadi kalaupun ada contoh kesalah tafsiran daripada rakyat Indonesia di negara Indonesia itu, mungkin saya pun tidak boleh cakap apa guys, sebab masing-masing kita punya kewarasan untuk berfikir secara neutral. Kita ambil yang mana baik itu kita ambil ya, yang mana yang tidak baik itu kita coba perselesaikan secara baik dengan dengan berunding dan untuk menyelesaikan masalah itu, bukan dengan provokasi yang melampau. Jadi kita ini sama-sama bersaudara di Nusantara, itu sejarahnya. Dalam sejarah tadi dalam video ini bermula dengan Majapahit, sampailah kita wujudnya Malaysia, negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand dan Vietnam itu masing-masing dengan budayanya. Jadi saya ingat itu saja guys. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Jika kalian juga punya info-info dan pendapat tersendiri, boleh komentar di bawah untuk kita baca sama-sama daripada kalian. Jadi semoga Malaysia dan Indonesia ini tetap kekal aman dan damai, persaudaraan itu tetap utuh, sedangkan suami istri lagi tergigit lidahnya. Apakah lagi kita, negara Malaysia dan Indonesia yang punya banyak jiwa yang harus dijaga. Jadi itu normal dalam kehidupan, cuma cara penyelesaian itu yang kita mahukan. Dari segi kesempurnaan itu tidak ada yang sempurna guys, hanya Nabi Muhammad SAW saja yang sempurna. Jadi kita harus menerima setiap kekurangan itu dan kita raihkan kebaikan-kebaikan dan kelebihan yang kita ada itu masing-masing. Oke, insyaAllah guys, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.